Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenai Kerajaan Kediri dari Panjalu menuju Kejayaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Farah Ahli Budesami dari kelas 10A absen 12. Nah, selanjutnya saya akan membacakan daftar isinya. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya kerajaan. Yang kedua adalah raja-raja yang menjabat. Yang ketiga masa kejayaan. Yang keempat faktor masa kejayaan. Yang kelima fase kemunduran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, kita akan mulai dari latar belakang berdirinya kerajaan. Latar belakang kerajaan Kediri adalah sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum berdirinya kerajaan Kediri. Nama Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini tercatat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan oleh Raja Erlangga pada tahun 1042. Hal ini juga sesuai dengan berita dalam Sekat Calon Arang yang menyebutkan bahwa pada akhir masa pemerintahan Erlangga, pusat kerajaan tidak lagi berada di Kauripan, melainkan telah dipindahkan ke Daha. Kota Daha kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan yang penting dan strategis. Hal ini dikarenakan letaknya yang berada di wilayah aliran Sungai Brantas menjadikan kota ini mudah berkembang sebagai pusat kekuasaan, perdagangan, dan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, sejak masa Erlangga, Daha sudah berperan sebagai pusat pemerintahan yang penting dan kelak menjadi ibu kota dari kerajaan yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Kediri. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra bernama Sri Samarawijaya memperoleh kerajaan barat bernama Panjalu atau Panjala yang berada di Daha, sedangkan Mapanji Garasakan memperoleh kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di Kauripan. Menurut Nagara Kertagama, sebelum dibelah menjadi dua, kerajaan yang dipimpin Erlangga bernama Panjalu yang berpusat di Daha. Pada awalnya, nama Panjalu lebih sering digunakan dibandingkan Kediri. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja Kediri. Bahkan, nama Panjalu juga dikenal sebagai Pujalung dalam kronik Cina Liwaitaita pada tahun 1178. Nah, selanjutnya di sini ada peta persebaran kerajaan Kediri. Di sini bisa kita perhatikan bahwa yang berwarna oranye lebih tua itu adalah kerajaan Kediri. Bisa dilihat di sini dari Muria, Dieng, kawasan Perapi, Merbabu, Borobudur, Mataram, Pacitan, dan yang lain-lain. Bisa dilihat di sini bisa diperhatikan karena di sini juga ada legendanya. Nah, selanjutnya di sini adalah raja-raja yang menjabat. Kita mulai dari yang pertama yaitu Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah putra dari Erlangga, raja yang pernah memerintah wilayah pada Jawa Timur. Pada tahun 1042 Masehi, Erlangga membagi kerajaannya untuk mencegah perebutan kekuasaan. Sri Samarawijaya kemudian memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri, yaitu wilayah bagian barat. Pusat pemerintahannya berada di Daha yang menjadi ibu kota kerajaan. Saudaranya, Mapaji Garasakan, pemerintah Janggala dengan pusat di Kauripan. Pemerintah Sri Samarawijaya menjadi awal berkembangnya kerajaan Kediri di Jawa Timur. Nah, Sri Samarawijaya ini dapat kita ingat-ingat dengan sebagai pendiri kerajaan Kediri pada abad 1042 sampai 1051 Masehi. Selanjutnya adalah Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa merupakan salah satu raja dari kerajaan Kediri. Informasi tentang Raja Sri Jayawarsa diketahui dari prasasti Sirah Keting yang bertahun 1104 Masehi.
Pada masa pemerintahannya, Raja Sri Jayawarsa memberikan hadiah kepada rakyat desa. Hadiah tersebut diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa rakyat kepada raja. Dari prasasti tersebut, diketahui bahwa Raja Jayawarsa sangat memperhatikan kehidupan masyarakat. Raja juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya selama masa pemerintahannya. Nah, Sri Jayawarsa ini kita dapat ingat-ingat dengan dia mengeluarkan prasasti tentang pemberian anugerah dan perlindungan kepada rakyat pada tahun 1142 Masehi. Selanjutnya adalah Sri Bameswara. Sri Bameswara merupakan salah satu raja dari kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahannya, ditemukan banyak prasasti sebagai sumber sejarah. Prasasti-prasasti tersebut ditemukan di wilayah Tulungagung dan Kertosono. Isi prasasti tersebut banyak membahas tentang masalah keagamaan. Dari prasasti-prasasti itu dapat diketahui keadaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa Raja Bameswara. Raja ini dapat kita ingat-ingat dengan kata-kata dengan kalimat negara yang makmur dan stabil pada tahun 1112 hingga 1135 Masehi. Nah, selanjutnya adalah Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya membawa kerajaan Kediri mencapai masa keemasannya. Ia memerintah sekitar tahun 1130 hingga 1197 Masehi. Ibu kota kerajaannya berada di Dahanapura atau Daha yang terletak di bawah kaki Gunung Kelut. Wilayah kerajaan memiliki tanah yang sangat subur, sehingga pertanian dan perkebunan berkembang pesat. Hasil pertanian dan perkebunan juga melimpah, membuat rakyat hidup makmur. Di wilayah kerajaan, mengalir Sungai Brantas yang menjadi sumber air dan banyak ikan sebagai sumber makanan bergizi. Nah, Prabu Jayabaya ini dapat kita ingat-ingat dengan ia meramalkan masa depan Nusantara dalam jangka Jayabaya. Selanjutnya, hasil bumi diangkut melalui Sungai Brantas menggunakan perahu menuju daerah Janggala dekat Surabaya untuk perdagangan. Perekonomian kerajaan berkembang dengan baik dan berjalan lancar. Keadaan kerajaan digambarkan sebagai negara Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karta Raharjo, yang berarti makmur, aman, dan sejahtera. Prabu Jayabaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan dekat dengan rakyat. Kepemimpinannya didukung oleh kebijaksanaan hukum dan pemerintahan yang kuat serta visi yang jauh ke depan. Selanjutnya adalah Sri Sarweswara. Informasi tentang Sri Sarweswara diketahui dari Prasasti Padilegan yang kedua pada tahun 1199 dan Prasasti Kahyunan pada tahun 1161. Sri Sarweswara dikenal sebagai raja yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai budaya. Ia berpegang pada prinsip Tattvam Asi yang berarti engkau adalah itu, semua makhluk adalah satu. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki kesatuan dan saling berkaitan. Dengan kalimat Raja Taat Agama, kita dapat mengingat-ingat bahwa ia adalah Sri Saraswara pada tahun 1199 hingga 1161 Masehi. Menurut Sri Saraswara, tujuan akhir kehidupan manusia adalah moksa. Moksa berarti penyatuan jiwa manusia atau jiwatma dengan jiwa tertinggi atau paramatma. Jalan hidup yang benar adalah jalan yang membawa manusia menuju kesatuan. Segala sesuatu yang menghalangi tercapainya kesatuan dianggap tidak benar. Selanjutnya adalah Sri Ayaswara. Informasi tentang Sri Ayaswara diketahui dari Prasasti Angin yang bertahun 1171. Ia merupakan raja dari Kediri yang memerintah sekitar tahun 1171. Gelar abhisekannya adalah Sri Maharja Rake Hino Sri Aryaswara Madhusudan Watara Parijamuka. Tidak diketahui secara pasti kapan Sri Aiswara mulai naik takhta. Peninggalan sejarah yang diketahui dari masa pemerintahannya adalah Prasasti Angin pada 23 Maret 1171. Ia dapat kita ingat-ingat dengan bahwa ia untuk pemerintahannya singkat. Lambang kerajaan Kediri pada masa pemerintahannya adalah Ganesha, yaitu adalah dewa pengetahuan. Tidak diketahui dengan pasti kapan masa pemerintahannya berakhir. Raja Kediri selanjutnya yang diketahui dari
prasasti jaring adalah Sri Gandra. Selanjutnya adalah Sri Gandra. Masa pemerintah Sri Gandra diperkirakan sekitar tahun 1191 Masehi. Informasi tentang pemerintahannya diketahui dari prasasti jaring. Dalam prasasti tersebut, terdapat sistem penggunaan nama hewan sebagai gelar kepangkatan. Contoh nama hewan yang digunakan adalah gajah, kebo, dan tikus. Nama-nama hewan tersebut menunjukkan tingkat atau kedudukan seseorang dalam istana kerajaan. Sistem ini digunakan untuk membedakan tinggi rendahnya pangkat pejabat di kerajaan. Ia dapat kita ingat-ingat dengan prasasti jaring pada tahun 1181 Masehi. Selanjutnya adalah Sri Kameswara. Masa pemerintah Sri Gandra diketahui dari prasasti Ceker 1182 dan Kakawin Smarandana. Sri Gandra memerintah sekitar tahun 1180 hingga 1190 Masehi di Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahannya, seni sastra berkembang sangat pesat. Empu Darmaja menulis karya sastra Kakawin Smarandana. Pada masa ini juga berkembang cerita-cerita Panji dalam sastra Jawa. Salah satu cerita yang terkenal adalah Panji Semirang. Ia dapat kita ingat-ingat dengan berkembangnya karya sastra Kakawin Smarandana. Selanjutnya adalah Sri Kertajaya yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Ia memerintah pada tahun 1190 hingga 1222 Masehi dan menjadi raja terakhir kerajaan tersebut. Informasi tentang masa pemerintahannya diketahui dari beberapa prasasti seperti prasasti Kamulan, Pala, dan prasasti Wates Kulon. Ia juga dikenal dengan julukan Dandang Gendis yang sering disebut dalam sumber-sumber sejarah Jawa. Pada masa pemerintahannya, kestabilan kerajaan Kediri dimulai menurun dan terjadi berbagai konflik di dalam kerajaan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Kertajaya yang berusaha mengurangi hak-hak kaum Brahmana, sehingga menimbulkan pertentangan dalam kelompok tersebut. Nah, Sri Kertajaya itu dapat kita ingat-ingat dengan catur marganya, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Selanjutnya, kebijakan tersebut ditentang oleh kaum Brahmana, sehingga kedudukan mereka tidak aman. Banyak Brahmana melarikan diri ke Tumapel yang diperintahkan Ken Arok. Kertajaya menyiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Kedua pasukannya bertemu dalam pertempuran Gantar tahun 1222 Masehi dan dinyatakan bahwa Kediri kalah. Setelah kekalahan itu, kerajaan Kediri berakhir dan berada di bawah kekuasaan Tumapel. Selanjutnya kita akan beralih ke masa kejayaan. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Wilayah kekuasaannya yang awalnya hanya di Jawa Tengah terus meluas hingga hampir mencakup Pulau Jawa. Pengaruh Kediri mencapai Pulau Sumatera yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan Kediri semakin pesat dengan diperkuat catatan dalam kronik Tiongkok oleh Chow Ku-fei pada tahun 1178 Masehi yang menyebut Kediri sebagai negara paling kaya pada masa pemerintahan Sri Jayabaya. Selain wilayah paling luas, perkembangan seni sastra di Kediri juga mendapat perhatian besar, menjadikannya kerajaan yang disegani pada masanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kehidupan pada masa kejayaan yang dibagi menjadi tiga, yaitu kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan politik. Informasi tentang keadaan kerajaan Kediri terdapat dalam Ling Wai Taipa, karya Chow Ku-fei tahun 1178 dan Chu Fanchi karya Zhao Hugua tahun 1225. Kitab tersebut menggambarkan keadaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kediri. Masa pemerintahan Kediri digambarkan stabil dan pergantian tahta berlangsung lancar tanpa perang saudara. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh 3 orang putranya dan 4 pejabat kerajaan atau disebut dengan rakyat. Selain itu, terdapat sekitar 300 pejabat sipil administrasi dan 1.000 pegawai rendahan. Jumlah prajurit kerajaan sekitar 30.000 orang yang mendapat gaji dan kerjaan. Raja digambarkan memakai pakaian sutra, sepatu kulit, perhiasan emas, dan rambutnya disanggul. Jika berpergian, raja menaiki gajah atau kereta dan dikawal 500 sampai 700 prajurit. Pemerintah sangat memperhatikan bidang pertanian,
peternakan, dan perdagangan. Pencuri dan perampok yang tertangkap akan dihukum mati sebagai bentuk penegakan hukum. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang agraris dan juga maritim. Masyarakat di daerah pedalaman sebagian besar bekerja sebagai petani. Hasil pertaniannya sangat melimpah karena didukung oleh tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah membawa kemakmuran bagi masyarakat Kediri. Masyarakat di daerah pesisir banyak bekerja di bidang perdagangan dan juga pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang sangat pesat, hingga pedagang melakukan hubungan dagang dengan wilayah Maluku dan juga Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu juga sudah digunakan mata uang dari emas serta campuran perak, timah, dan tembaga. Hubungan ekonomi antara daerah pedalaman dan pesisir berjalan dengan lancar. Dan Sungai Berantas juga digunakan sebagai jalur utama perdagangan antara pedalaman dan juga pesisir. Selanjutnya adalah kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Kediri tergolong teratur dan tertib. Penduduk biasa memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, dan rumah bersih serta rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Masyarakat yang biasanya memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha, raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Lugdapa yang menceritakan kehidupan sosial masyarakat Kediri. Kedudukan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh moral dan tingkah laku, bukan oleh pangkat atau kekayaan. Raja menghormati hak-hak rakyat sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan bebas. Pada masa Kediri, sastra berkembang pesat dan mulai banyak karya sastra yang dihasilkan. Misalnya, pada masa Prabu Jayabaya, Empu Senda mulai menulis Kakawin Bharatayuda, lalu diselesaikan oleh Empu Panulu pada tahun 1157 Masehi. Contoh yang selanjutnya adalah Empu Panulu juga menulis karya sastra lain seperti Kaca Saya dan Hariwangsa. Selanjutnya ada pada masa pemerintahan Kameswara juga ditulis karya sastra, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Kitab Gata Sancaya, berisi petunjuk tentang cara pembuatan syair yang baik. Kitab ini ditulis oleh Empu Tan Akung. Yang kedua ada Kitab Smarandana, berupa kakawin yang digubah oleh Empu Darmaja. Kitab ini berisi pujian kepada raja seorang titisan Dewa Kama. Kitab ini juga menyebutkan bahwa nama ibu kota kerajaannya adalah Dahana. Yang ketiga, Kitab Lugdava ditulis oleh Empu Tan Akung. Kitab ini berisi kisah Ludaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka. Para pemujaannya istimewa, ia ditolong dewa dan terakhir diangkat ke surga. Karena sastra lain yang jenis pada zaman Kediri antara lain adalah yang pertama adalah Kitab Kresnayana, karangan Empu Triguna yang berisi riwayat Kresna sebagai anak nakal, tetapi dikasihi setiap orang karena suka menolong dan sakti. Kresna akhirnya menikah dengan Dewi Rukmini. Yang kedua adalah Kitab Samana Santaka, karangan Empu Managuna yang mengisahkan bidadari Harini yang terkena kutuk Begawan Renawindu. Selanjutnya adalah fase kemakmuran. Keruntuhan selanjutnya adalah fase kemunduran. Mohon maaf salah. Nah, keruntuhan kerajaan Panjalu atau Kediri terjadi pada masa pemerintahan Kertajaya, sebagaimana dikisahkan dalam Paraton dan Nagara Kertagama pada tahun 1222. Kertajaya bersekutu dengan kaum Brahmana, sehingga mereka meminta perlindungan kepada Ken Arok, Aku dari Tumapel. Ken Arok juga ingin memerdekakan Tumapel dari kekuasaan Kediri, kemudian berperang melawan Kediri. Pertempuran terjadi di dekat Gandar dan pasukan Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kertajaya. Kekalahan ini menandai bahwa berakhirnya kekuasaan kerajaan Kediri yang kemudian berada di bawah kekuasaan kerajaan Singasari. Setelah kemenangan tersebut, Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Pada tahun 1298, Jayasabha digantikan oleh putranya Sastra Jaya, dan pada tahun 1271, Sastra Jaya digantikan oleh putranya Jaya Katwang. Jaya Katwang kemudian memberontak terhadap Kertanegara, Raja Singasari, karena dendam terhadap kekalahan dan leluhurnya Kertajaya oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara,
Jaya Katuang sempat membangun kembali kerajaan Kediri. Namun sayangnya, kerajaan tersebut hanya bertahan sekitar 1 tahun karena diserang oleh pasukan Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang bekerjasama dengan pasukan Kekaisaran Mongol. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke peninggalan yang dibagi menjadi 3, yaitu candi, prasasti, dan juga kitab. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah Candi Penataran. Candi Penataran merupakan candi termegah dan terluas di Jawa Timur. Candi ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, di sebelah utara Blitar. Lokasinya berada pada ketinggian sekitar 452 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan prasasti di candi, pembangunan diperkirakan dimulai pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200 Masehi. Candi ini kemudian digunakan terus-menerus hingga masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Wikramawardhana, raja dari Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415, candi ini masih digunakan. Selanjutnya adalah Candi Gura. Candi Gura terletak di Kecamatan Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1957 ditemukan sebuah candi di lokasi tersebut. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari situs Tandowangsa. Karena keterbatasan dana, candi tersebut dikubur kembali setelah ditemukan. Oleh karena itu, foto ini terlihat tidak jelas. Selanjutnya adalah Candi Tondowongso. Situs Tondowongso ditemukan pada awal 2007 di Dusun Tondowongso, Kediri, Jawa Timur. Luas situs ini lebih dari 1 hektare. Penemuan bermula dari arca yang ditemukan oleh perajin batu bata setempat, termasuk penemuan besar periode klasik sejak kompleks percandingan Batu Jaya. Diperkirakan merupakan peninggalan awal kerajaan Kediri pada abad ke-11. Selanjutnya adalah Candi Mirigambar. Candi Mirigambar terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur. Candi ini merupakan peninggalan masa Hindu yang berkaitan dengan masa akhir kerajaan Kediri hingga awal kerajaan Majapahit. Diperkirakan dibangun sekitar abad ke-13 sampai abad ke-14 berdasarkan angka tahun yang terpahat pada bangunan candi. Candi ini memiliki relief yang menceritakan kisah Panji dan Angling Dharma. Selanjutnya adalah Candi Tuban. Candi Tuban terletak di Tuban, Jawa Timur, berjarak 500 meter dari Candi Mirigambar. Candi ini merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha yang diperkirakan berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Struktur bangunan candi terbuat dari batu bata merah, ciri khas bangunan pada masa Majapahit. Candi ini ditemukan terpendam di dalam tanah sebelum kemudian dilakukan penelitian oleh arkeolog. Kini, hanya tersisa fondasinya akibat kerusakan yang sering terjadi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan berada di Desa Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur, dan prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Dikeluarkan pada tahun 1194 Masehi atau 1116 Saka. Menyebutkan hari jadi Kabupaten Trenggalek yaitu Rabu Kliwon 31 Agustus 1194. Selanjutnya adalah Prasasti Galunggung. Prasasti Galunggung terletak di Rajotangan, Tulungagung, Jawa Timur. Memiliki ukuran tinggi kurang lebih 160 cm, lebar atas 80 cm, dan lebar bawah 75 cm. Tulisan pada prasasti menggunakan huruf Jawa kuno. Terdapat sekitar 20 baris tulisan yang masih dapat dibaca, sementara sebagian huruf sudah rusak. Di bagian depan terdapat lambang berbentuk lingkaran dengan gambar persegi panjang dan beberapa simbol di tengahnya. Pada salah satu sisi prestasi tertulis angka tahun yaitu 1123. Selanjutnya adalah prasasti jaring. Nah, prasasti jaring ini bertanggal 19 November 1181. Berisi pengabulan permohonan penduduk desa Jaring melalui Senapati Sarwajala. Permohonan tersebut berkaitan dengan anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud pada masa kerajaan Kediri. Dalam prasasti ini muncul nama pejabat dengan nama hewan, seperti menjangan buku, lembu agra, dan macan kuning. Selanjutnya adalah Prasasti Panumbangan. Prasasti Panumbangan dikeluarkan pada 2 Agustus 1120 oleh Bhimeswara dari Kerajaan Kediri. Berisi permohonan penduduk Desa Panumbangan agar piagam yang sebelumnya ditulis di daun lontar kembali ditulis di batu. Prasasti tersebut menetapkan Desa Panumbangan sebagai Sima Swantara, yaitu daerah bebas pajak.
Penetapan Sima dilakukan oleh raja sebelumnya yang dimakamkan di Gajah. Raja sebelumnya diperkirakan adalah Sri Jayawarsa. Selanjutnya adalah Prasasti Talan. Prasasti Talan atau Munggut berasal di Dusun Burit, Blitar, Jawa Timur. Bertahun 1008 Saka atau 1136 Masehi pada masa Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Memiliki lambang Garuda muka lancana, yaitu manusia berkepala Garuda dan bersayap. Isinya tentang penetapan Desa Talan sebagai sima bebas pajak di wilayah Panumbangan. Permohonan warga dikabulkan oleh Raja Jayabaya karena kesetiaan mereka kepada raja serta diberikannya hak istimewa tambahan. Selanjutnya adalah Prasasti Sirah Keting. Ia merupakan prasasti yang dikeluarkan pada masa Raja Jayawarsa, berisi pemberian tanah kepada rakyat Sirah Keting sebagai anugerah dari raja dan diberikan sebagai bentuk penghargaan atau kesejahteraan bagi penduduk setempat. Prasasti ini menjadi salah satu sumber sejarah tentang kebijakan Raja Kediri terhadap rakyatnya. Selanjutnya adalah Prasasti Kertosono yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Kameswara. Isinya memuat ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang dianjurkan oleh raja. Ajaran tersebut berkaitan dengan kehidupan spiritual dan kepercayaan masyarakat pada masa Kediri. Prasasti ini menjadi salah satu bukti pengaruh agama dalam pemerintahan Raja Kameswara. Selanjutnya adalah Prasasti Ngantang. Pertama tulisan Panjalu Jayati yang artinya Panjalu menang. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Jayabaya. Isinya tentang pemberian tanah bebas pajak kepada desa Ngantang. Pemberian tersebut merupakan anugerah raja kepada penduduk desa. Hal ini menjadi salah satu bukti kebijakan Raja Jayabaya dalam pemerintahan dalam memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya adalah Prasasti Padelegan. Prasasti ini berisi tentang penghormatan raja kepada pengabdian rakyat desa Padelegan. Pengabdian masyarakat tersebut membuat desa mendapat penghargaan dari raja. Prasasti ini menunjukkan kesetiaan rakyat kepada raja pada masa Kediri. Prasasti ini menjadi salah satu sumber sejarah tentang hubungan rakyat dan raja di Kerajaan Kediri. Selanjutnya adalah Prasasti Cakar. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Sri Gandra dari Kerajaan Kediri, berisi tentang anugerah raja kepada penduduk desa Cakar, dan diberikan sebagai anugerah penghargaan atas pengabdian masyarakat kepada raja. Prasasti ini juga menunjukkan kesetiaan dan hubungan baik antara rakyat dengan raja, dan menjadi salah satu sumber sejarah mengenai kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Kediri. Selanjutnya adalah Prasasti Desa Jepun. Desa Jepun ditetapkan sebagai desa Sima, yaitu desa yang akan mendapatkan keistimewaan seperti pembebasan pajak. Penetapan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan keagamaan atau tempat suci. Keputusan tersebut merupakan perintah langsung dari Raja Sri Gandra sebagai penguasa. Masyarakat memiliki hak atau keinginan dan kewajiban yang harus dijalankan. Dapat sanksi atau kutukan bagi yang melanggar aturan dalam prasasti. Selanjutnya adalah Prasasti Banjaran. Prasasti Banjaran menceritakan kemenangan Panjalu atas Jenggala sebagai peristiwa penting. Peristiwa kemenangan tersebut terjadi pada tahun 1052 Masehi sebagai bagian dari sejarah konflik kedua kerajaan. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan militer dan kejayaan Panjalu pada masa itu. Isi prasasti menjadi bukti tertulis adanya persaingan dan peperangan antara kerajaan di Jawa Timur. Kemenangan tersebut memperkuat kedudukan Panjalu sebagai kekuatan utama di wilayah Jawa Timur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke peninggalan kitab. Yang pertama adalah kitab Kakawin Baratayuda yang dikarang oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh, menceritakan perjuangan Raja Jayabaya dari Jenggala yang menaklukkan Panjalu. Dianalogikan dengan perang antara Pandawa dan Kurawa dalam Mahabharata. Kakawin ini juga menjadi salah satu karya sastra pada masa kerajaan Kediri dan mengandung nilai kepahlawanan dan perjuangan yang mencerminkan kehidupan pada masa itu. Selanjutnya adalah kitab Kresnaya. Nah, yang dikarang oleh Empu Triguna. Isinya menceritakan riwayat hidup Kresna, seorang tokoh yang memiliki kekuatan luar biasa, dikenal sebagai sosok yang sering menolong orang lain dan disukai banyak orang. Dan kitab ini disusun secara runtut dari masa hidup Kresna hingga dewasa. Kisahnya berakhir dengan pernikahan Kresna dengan Dewi Rukmini. Selanjutnya adalah kitab Semara Santaka yang
dikarang oleh Empu Managuna. Isinya menceritakan kutukan terhadap Harini, seorang bidadari dari Kahyangan yang hari ini mendapat kutukan karena melakukan kesalahan. Ia kemudian dikutuk menjadi manusia dan hidup di bumi. Hari ini tinggal di bumi hingga masa kutukannya berakhir. Selanjutnya adalah kitab Gatot Kaca Seraya yang dikarang oleh Empu Panuluh, menceritakan kepahlawanan Gatot Kaca. Gatot Kaca membantu menyatukan Abimanyu, putra Arjuna, dengan Sundari. Dalam cerita ini, Gatot Kaca digambarkan sebagai tokoh yang kuat, berani, dan setia. Kisah ini juga mengandung nilai kepahlawanan, kesetiaan, dan juga perjuangan. Selanjutnya adalah Kitab Smarandana yang dikarang oleh Empu Darmaja dan menceritakan kisah Kama dan istrinya Ratih. Dewa Kama terkena api dari mata ketiga Siwa. Peristiwa tersebut membuat Kama dan Ratih hilang secara misterius. Dan kisah ini menganggap cerita cinta, kesetiaan, serta kekuatan para dewa dalam kepercayaan Hindu. Selanjutnya adalah Kitab Warta Sancaya yang dikarang oleh Empu Tan Akung. Kitab ini berisi petunjuk tentang cara membuat syair atau puisi yang baik. Di dalamnya dijelaskan aturan-aturan penulisan kakawin dan bentuk-bentuk metrum. Kitab ini digunakan sebagai pedoman bagi para pujangga dalam menulis karya sastra. Karya ini menunjukkan perkembangan ilmu sastra pada masa kerajaan Kediri. Dan ada kitab Ludaka, di mana dikarang oleh Empu Tan Agung pula dan menceritakan kisah Ludaka, seorang pemburu. Ludaka seharusnya masuk neraka karena pekerjaannya sebagai pemburu, namun karena pemujaan yang tulus kepada dewa, ia mendapat pertolongan. Akhirnya Ludaka diangkat ke surga, sehingga kisah ini mengajarkan nilai ketulusan dan keimanan. Selanjutnya ini ada peninggalan lain. Yang pertama adalah Prasasti Turun Hyang 974 Saka atau 1052 Masehi. Prasasti Malengga pada tahun 974 Saka atau 1052 Masehi. Prasasti Banjaran pada tahun 974 Saka atau 1052 Masehi. Yang keempat ada Prasasti Lantang pada tahun 1507 Saka dan pada tahun 1135 Masehi. Dan yang terakhir adalah Prasasti Lawudan pada tahun 1127 Saka atau 1205 Masehi. Nah, untuk sumber sejarahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber asing dan juga prasasti. Sumber asing sendiri ada kronik Tiongkok Ling Wai Taita tahun 1176 Masehi yang menyebutkan Fu Xiaolong merupakan nama lain dari Panjalu dan Kediri. Yang kedua ada kitab Qi Fanqi tahun 1225 Masehi oleh Chan Yuhua yang menyebutkan Su Qi Tan, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang sebenarnya adalah Kediri. Yang kedua adalah prasasti. Yang pertama, prasasti Banjaran pada tahun 1052 Masehi berisi cerita kemenangan Panjalu dari Jenggala. Dan yang terakhir adalah prasasti Hantang 1135 Masehi berisi tentang pemerintahan Raja Jayabaya. Nah, berikut adalah untuk daftar pustakanya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf ngomongnya belibet, masih salah-salah. Jika ada ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari presentasi saya. Matur nuwun.